Ya, Komisi 3 menyampaikan para penegakan hukum untuk menyikapi hal yang terjadi ya, karena jangan sampai di ruang publik menduga-duga atau apalagi ada analisis dugaan terkait judi online. Yang pertama, kenapa mesti reaktif? Karena kalau dugaan transaksi didiamkan dan terjadinya itu berlaku judi online, kita berharap dia melakukan koordinasi dengan penegakan hukum yang sekarang Mabes Polri sedang serius-seriusnya. Jangan serius di awal aja kenceng, tapi nanti berakhir dengan suasana yang tidak dengan ending yang tidak baik. Nah, kita berharap juga Pak Kapolri dalam hal ini lugas tegas bersamaan dengan PPATK untuk menyikapi dugaan-dugaan yang terkait dengan apa yang terjadi saat ini, begitu hebatnya judi online di Republik ini. Bayangin dari 2016 tadi kiraan cuma 3 triliun sampai sekarang itu hampir ratusan triliun. Nah, jadi saya minta tadi ada dugaan terkait transaksi, PPATK ini agak reaktif dengan penegakan hukum untuk menyikapi hal terkait untuk bisa diblokir segera mungkin. Jadi kalau udah kelihatan dugaan transaksi itu judi online, langsung aja blokir. Bagaimana caranya? Silakan berkoordinasi dengan penegakan hukum. Dan kita berharap tahun depan apa yang dilakukan oleh PPATK dengan Mabes Polri saat ini dalam proses penegakan hukum, tahun depan dia agak turun. Kita berharap dia turun, tidak lagi 400-an triliun, mungkin puluhan triliun. Tapi kalau hilang sebegitu cepat itu impossible. Tapi kita berharap tahun depan transaksinya turun dan terus menurun. Kita berharap kembali ke 2016. Paling cuma 2-3 triliun gitu. Tapi kalau menyikapi insiden yang terjadi di Komdigi tadi ada laporan juga dari di Kementerian Komdigi pasti sebenarnya mungkin sudah tercium baunya. Cuman kan belum pada titik kebenaran apa yang dilakukan para mereka yang melindungi judi online. Dan kan sebelumnya kan kemarin selalu menyampaikan kepada publik, Kominfo, ini kita situsnya tutup 100.000 website, ternyata website bukan judi online. Jadi semacam kayak framing, tapi bukan langsung judi online-nya. Nah, kita berharap nanti Bu Menterinya serius tentang terkait judi online ini. Jadi tidak hanya melaporkan, hanya bilang udah 1.000 kita tutup website. Tapi sekarang 1.000 beneran adalah websitenya judi online. Kalau PPATK-nya Bang? PPATK kan menyampaikan laporan dugaan terkait dengan aliran transaksi yang dilaporkan kepada pihak penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu menyampaikan langsung kepada Kementerian Komdigi. Nah, kita berharap sinergi 3 lembaga ini itu benar-benar serius menyikapi ini dengan sangat-sangat. Kenapa? Kalau enggak rusak Republik ini. Pak, ini di media sosial juga sebelumnya ramai desakan bahwasannya ada desakan untuk Menkominfo sebelumnya untuk diperiksa juga terkait masalah judi online ini karena adanya tersangka di Komdigi kan karena atas kelalaian dari menteri sebelumnya. Nah, mungkin ada dengan menteri sebelumnya kan bisa saja orang menduga-duga berarti lalai, bisa saja. Tapi kan bisa saja dia nggak tahu sama sekali. Kayak misalnya tadi 1.000 penutupan website, ternyata 1.000 ini bukan yang utama. Jadi yang lain malah yang aman, yang ini ditutup. Nah, sekarang teknologi, mau buat lu matiin 1.000, dia akan tumbuh 100.000. Tapi bagaimana menyikapi ini, Bu Menteri Kementerian Komdigi, serius apakah yang dilakukan terkait judi online ini? Kita berharap kepada Bu Mutia serius menyikapi ini dan serius juga memberantas ini dengan seksama, tidak bisa habis tapi minimal memberantas pada hal minimalis agar tidak terjadi hal yang lebih drastis. tapi apa pandangannya Komisi 3 apakah perlu untuk memeriksa Menko? Ya, perlu atau tidaknya kan kita jangan menduga-duga seolah-olah dia tahu atau tidak tahu. Tapi bagaimana langkah ke depannya dengan kementerian yang baru yang dipimpin oleh Ibu Mutia ini punya keseriusan lebih tajam. Jadi supaya nggak main-main, gitu. Bang, izin Bang soal politik dikit Bang, soal pilkada serentak katanya ada yang analisis yang bilang mesin partai di Kifrus untuk Jakarta nggak bergerak, makanya RK Suswono secara elektabilitas cenderung stagnan bahkan turun, itu betul? Ya, itu kan teman-teman bisa lihat ya, kita lihat nanti perkembangan 27 November bagaimana siklus ini terkait survei
surveinya beneran atau tidak kita nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan memang Jakarta ini agak unik dibandingkan daerah lain. Yang disangka menang belum tentu menang, disangka kalah belum tentu kalah. Tapi ya itulah situasional pilkada khusus Jakarta. Ada yang bilang juga polisi pecah, itu gimana? Enggak lah, polisi mana bisa pecah ya, kesatuan ya nggak mungkin. Balik lagi ke yang komisi ini kan ada sekarang ini kan udah ada belasan pegawai yang ditangkap Polda gitu. Tapi sampai sekarang belum ada identitas yang dibongkar. Ada satu tapi baru inisial aja. Itu kenapa sih kenapa nggak dibongkar semuanya seluruhnya mereka siapa? Apakah ada dorongan untuk polisi? Mungkin nunggu momen kali. Karena polisi jangan sampai menginisialkan nama tapi belum pada kepastian hukum yang jelas. Mereka polisi juga hati-hati karena kalau sudah memunculkan nama itu adalah mutlak. Tapi kan sekarang pengen ngumpulin supaya inisialnya tertutup karena untuk menyambangi dengan para tindak pidana yang lain, orang-orangnya ya terutama. Saya rasa analisisnya begitu. Jadi nggak mungkin langsung diumumkan karena kalau diumumkan nanti agak aneh nanti. Mungkin itu. Ya ini ntar tinggal tunggu dari balik kita, Komisi 3. Belum ada koordinasi. Ya nanti menyikapinya kan ini waktunya mepet ya. Mungkin masa sidang yang setelah Januari kali. Bang Sadoni soal ini capim KPK yang berpotensi dianulir atau diulang kembali ini seharusnya dari Komisi 3 pandangnya gimana sih? Itulah lihat nanti pemerintah bagaimana. Kita kan di Komisi 3 mengikuti proses dari pemerintah. Masalah dia lanjut atau tidak itu nanti pemerintah. Kita kan tinggal sifatnya menunggu. Tapi menyikapi efektivitas dan efisiensi lebih baik diteruskan saja dari capim kemarin. Ya kalau mau efisien ya diterusin. Tapi kalau namanya presiden baru, pemerintah baru, ya tinggal tergantung pemerintahan baru aja. Sifatnya DPR ngikut aja. Iya. Yes. Oke, thank you. Satu lagi Bang soal Tom Lembong ini kan sampai sekarang masih rame ya jadi polemik katanya ini cuma masalah kebijakan aja nggak ada alat bukti dari Komisi 3 tanggapannya. Ya, Komisi 3 menyampaikan para penegakan hukum untuk menyikapi hal yang terjadi ya, karena jangan sampai di ruang publik menduga-duga atau apalagi orang pada umumnya kan nggak ngerti ini apa sih masalahnya misalnya. Ya sekarang pintar-pintarnya lawyer lah untuk membela Tom Lembong menyikapi dengan apa yang terjadi. Saya berharap ini menjadi terang benderang dan terlihat di publik bahwa tidak ada indikasi terkait intervensi dan kasihan ntar pemerintah dianggapnya wah ini ada main-main misalnya gitu. Kan kita nggak berharap begitu, kasihan kalau pemerintah dituduh-tuduh yang belum pasti dengan kepastiannya. Ya kita tunggu nanti proses selanjutnya. Tapi Abang melihatnya ada yang sumir tidak dari kronologi yang disampaikan terus terakhir kali disampaikan. Ya karena apakah perlu ada aliran dana baru kemudian disebut sebagai tindak pidana? Iya belum tentu juga, tapi kan semua kan tergantung dengan penegakan hukum. Bagaimana menyikapi proses yang terjadi sekarang. Dan kita berharap transparansi yang dilakukan oleh penegakan hukum ini adalah menindaklanjuti prosesnya. Kan jangan sampai menduga-duga gitu. Kan kalau ntar orang udah dijadiin tersangka tiba-tiba dugaan yang terjadi nggak ada misalnya kan gitu. Nah kita berharap ini menjadi penjernihan di ruang publik dan publik tidak bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Kan nanti kalau dituduh-tuduh ntar disangkanya pihak yang menang misalnya mengintervensi ini gimana caranya untuk supaya orang diperkarain. Mungkin saja salah saya berpikirnya, tapi kan mudah-mudahan ini objektif dan kita berharap kita tunggu proses